Kekuatan Aji Pancasona yang telah diberikan oleh Batara Guru kini menjadi kunci terakhir. Dengan tekad yang membara, Subali menyatukan niat dan kekuatannya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya. Tanpa ragu, Subali memusatkan energi dalam tubuh kecilnya yang lincah. Kemudian dengan kekuatan Aji Pancasona, ia mengubah dirinya menjadi raksasa besar. Tubuhnya tumbuh tinggi menjulang. Kekuatan yang memancar dari tubuhnya kini setara dengan kedikdayaan kedua musuhnya. Subali pun menyamai ukuran mereka, siap menghadapi mereka dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Subali langsung menghampiri kedua musuhnya yang tengah terhuyung. Setelah terlempar, tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bangkit, ia menarik kuat kedua tanduk besar yang ada di kepala mereka, lalu membenturkan kedua kepala tersebut dengan kekuatan yang mengerikan. Hujan rintik-rintik menerpa dedaunan, langit kelabu, pohon-pohon rindang menjulang tinggi seperti penjaga alam, memberi teduh pada setiap kaki melangkah. Angin sejuk berbisik lembut menyapa kami, para penjelajah zaman, dengan kelembutan alam, membawa aroma bunga dan dedaunan yang segar. Setiap hembusan angin membawa cerita, menyirami kami dengan pesona sejarah yang terjalin di setiap daun yang bergetar. Seperti menyusuri lorong waktu menuju jejak-jejak legenda Gua Kiskendho. Tersembunyi di tengah hijau subur perbukitan, Gua Kiskendho yang oleh penduduk setempat disebut Gua Kiskendho adalah sebuah permata sejarah yang memancarkan aura mistis dan keindahan. Menurut legenda, gua ini ditemukan pada abad ke-18 oleh seorang pertapa bernama Ki Gondoryo yang kemudian menjadi juru kunci pertama gua ini. Dalam sebuah kisah, Ki Gondoryo mengalami mimpi luar biasa yang membawanya ke sebuah kerajaan megah di dalam gua. Dalam mimpi itu, ia menerima petunjuk untuk menamai 15 ruangan yang ada dalam gua itu. Saat terbangun, ia mengikuti arahan mimpinya dan keajaiban Gua Kiskendho mulai dikenal luas. Setiap ruangan yang diberi nama oleh Ki Gondoryo dipercaya memiliki makna tersendiri, mencerminkan kekayaan spiritual dan simbolisme yang terjalin dalam kisahnya. Namun, cerita tentang Gua Kiskendho tidak berhenti di situ. Bagi masyarakat sekitar, gua ini juga dianggap berkaitan dengan dunia pewayangan. Ya, ada banyak yang meyakini bahwa Gua Kiskendho merupakan perwujudan kisah legendaris antara Sugriwa dan Subali dalam epos Ramayana, sebuah pengingat akan pertempuran yang menggemparkan dunia pada masa itu, serta pelajaran moral yang terukir dalam tradisi Jawa. Ya, bagaimana akhir dari pertarungan sengit antara Subali, Sugriwa,
Mahesasura dan Lembusura. Mari kita simak ulasan cerita rakyat Yogyakarta mengenai asal-usul Gua Kiskendha. Pada suatu ketika, dahulu kala, di lereng pegunungan Menoreh tersembunyi sebuah gua yang menjadi kerajaan megah bagi dua penguasa sakti Mandraguna, Mahesasura dan Lembusura. Kedua sosok ini bukan sekedar raja, melainkan makhluk dengan perwujudan sosok laki-laki berkepala kerbau dan berkepala sapi dengan kesaktian luar biasa yang membuat mereka nyaris tak terkalahkan. Ya, Mahesasura dan Lembusura, dua sosok ini memang dikenal sakti Mandraguna. Jika salah satu dari mereka tewas, sang saudara hanya perlu melangkahi jasadnya untuk menghidupkan kembali. Mahesasura dan Lembusura, mereka terikat oleh ilmu kesaktian yang membuat kematian seolah hanyalah ilusi. Kesaktian mereka yang tak tergoyahkan menjadikan gua itu tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol kekuatan yang sulit tertandingi. Pada suatu malam, di tengah sunyi yang pekat, Mahesasura tenggelam dalam mimpinya yang begitu nyata. Dalam mimpinya itu, ia melihat dirinya bersanding dengan Dewi Tara, putri anggun nan menawan dari Kahyangan, negeri para dewa yang megah. Cahaya lembut menyelimutinya, dan di sanalah ia merasa telah memiliki kebahagiaan yang sempurna. Ketika pagi menjelang, Mahesasura terbangun. Mimpi itu berubah menjadi tekad yang membara. Ini bukan sekedar bunga tidur, pikir Mahesasura. Ini adalah pertanda dan aku harus mewujudkannya, apapun resikonya. Dengan keyakinan penuh, ia memerintahkan Lembusura, sang adik sekaligus tangan kanannya, untuk membawa lamarannya ke Kahyangan. Meskipun Lembusura telah memperingatkan kakaknya dengan bijak bahwa impian Mahesasura akan berakhir sia-sia, ia tak mampu membendung tekad sang raja. Mahesasura sudah terlanjur terjebak dalam ambisi yang membara, tak peduli apapun yang akan terjadi. Dalam keteguhannya, ia tetap mendesak Lembusura untuk mewujudkan lamaran itu. Bahkan meskipun tahu betul bahwa para dewa di Kahyangan tidak akan menerima seorang raja berkepala kerbau seperti dirinya. Dengan hati yang berat dan perasaan cemas, Lembusura akhirnya melangkah menuju negeri para dewa, membawa pesan yang dipenuhi harapan sang kakak. Namun, seperti yang telah diperkirakan, para dewa menolak dengan tegas lamaran Mahesasura. Mereka tidak menginginkan seorang makhluk duniawi yang begitu jauh dari kesucian untuk memasuki alam mereka. Mendengar kabar yang begitu mengecewakan, Mahesasura tak bisa lagi menahan amarahnya. Aku tidak terima ini. Mereka akan menyesal telah menolak aku. Awas saja, aku akan memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Amarah Mahesasura penuh dengan dendam dan kebencian.
yang membara. Dalam kemarahannya, Mahesasura memutuskan untuk melancarkan sebuah balasan yang akan mengguncang seluruh kahyangan, membayar harga atas penolakan itu dengan kekuatan yang tak terbendung. Dengan amarah yang membara, Mahesasura segera mengajak Lembusura untuk melancarkan serangan ke tanah kahyangan. Mahesasura dan Lembusura, mereka berdua dengan kesaktian yang luar biasa menggerakkan kekuatan tak terbayangkan, membuat langit bergemuruh dan bumi bergetar. Ya, tidak ada dewa yang mampu menandingi kedikdayaan mereka. Kekuatan mereka mengalir bak arus tak terbendung, mengalahkan setiap halangan yang mencoba menghalangi perjalanan mereka. Dengan langkah pasti, Mahesasura menembus batas kahyangan, menerobos masuk ke alam para dewa yang agung. Tidak ada dewa yang cukup kuat untuk menghentikan langkahnya. Mahesasura akhirnya berhasil membawa Dewi Tara, sang putri yang tak terjangkau, untuk turun ke bumi, sebuah pencapaian yang diimpikan selama ini. Meskipun Dewi Tara memiliki keanggunan dan kekuatan di hadapan Mahesasura yang penuh kekuatan dan kebesaran, ia hanya bisa pasrah. Kekuatannya yang suci dan lembut tak mampu melawan kedahsyatan Mahesasura. Dengan hati yang terperangkap dalam rasa takut dan pasrah, Dewi Tara akhirnya menyerah pada keadaan yang telah dipaksakan padanya. Mahesasura dengan kemenangan yang penuh darah dan air mata bersiap untuk mewujudkan mimpinya menikahi Dewi Tara. Meskipun kebahagiaan itu terasa begitu jauh dari kenyataan, dalam ketegangan yang meliputi setiap langkah mereka, sebuah kisah tragis pun dimulai. Setelah Dewi Tara dibawa paksa ke bumi oleh Mahesasura, para dewa di kahyangan tak henti-hentinya merancang rencana untuk merebut kembali sang putri. Keputusasaan hampir melanda mereka. Namun, mereka tahu ada satu cara untuk mengalahkan Mahesasura menggunakan kesaktian Aji Pancasona, ilmu yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang suci, berhati luhur, dan mampu mengendalikan nafsu duniawi. Aji Pancasona, kesaktian yang begitu agung dan langka ini diyakini akan membebaskan Dewi Tara dari cengkeraman Mahesasura. Namun, Aji Pancasona bukanlah kekuatan yang bisa digunakan oleh sembarang orang. Hanya satu yang layak, yaitu putra Resi Gotama, Subali, yang sejak bertahun-tahun menjalani pertapaan di Surya Pringga. Dengan keyakinan yang menggelora, para dewa pun sepakat untuk menurunkan ilmu Aji Pancasona kepada Subali. Tanpa ragu dan penuh ketegasan, Batara Guru turun dari singgasana agungnya, menembus lapisan langit, dan dengan langkah yang penuh wibawa mendekati Subali.
Dengan suara yang menggelegar, Batara Guru memanggilnya, "Wahai Subali." Suaranya menggema seperti petir di angkasa, penuh perintah dan kehormatan. Batara Guru berkata, "Aku akan mengabulkan segala permintaanmu, wahai Subali. Namun ada satu syarat yang harus kau penuhi. Kau harus menumpas angkara murka yang menguasai tubuh Mahesasura dan Lembu Sura, dua makhluk yang telah membawa kehancuran dan penderitaan. Hanya dengan itu kau bisa membebaskan Dewi Tara dan membawanya kembali ke kahyangan." Perintah dari Batara Guru adalah ujian berat yang harus Subali terima, sebuah tantangan yang melibatkan kekuatan, kesucian, dan keberanian. Menumbangkan Mahesasura dan Lembu Sura, dua penguasa sakti yang hampir tak tertandingi, adalah tugas yang penuh resiko. Tetapi bagi Subali, ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Dewi Tara, sang putri yang terjebak dalam keadaan yang kejam, hanya bisa dibebaskan oleh mereka yang berani menghadapi kegelapan. Wahai Subali, bawalah Dewi Tara kembali ke kahyangan dan buktikan bahwa kau layak mendapatkan kesaktian yang lebih besar, tegas Batara Guru. Suara yang penuh keagungan menyelimuti perintahnya. Subali dengan tekad yang membara memandang sang dewa, siap untuk menjalankan perintahnya yang begitu berat, memikul beban yang akan menentukan nasib dunia kahyangan dan bumi. Subali tak ragu untuk menerima perintah Batara Guru. "Aku akan melaksanakan tugas ini, wahai Batara Guru, demi kedamaian, demi kahyangan, dan demi Dewi Tara," ucapnya dengan penuh keyakinan yang membara. Dengan sebuah isyarat agung, Batara Guru meletakkan tangannya yang penuh kekuatan pada Subali, memberikan kesaktian Aji Pancasona yang luar biasa, ilmu yang hanya bisa dikuasai oleh hati yang suci dan bijaksana. Dalam sekejap, tubuh Subali dipenuhi oleh energi tak terbayangkan, kekuatan yang mampu menaklukkan segala kebatilan. Gunakan kekuatan ini dengan bijak, wahai Subali. Ini adalah senjata untuk perdamaian, bukan kehancuran, pesan Batara Guru dengan nada penuh harapan. Subali mengangguk dengan mantap. Tahu betul bahwa tanggung jawab yang besar ini berada di pundaknya. Tanpa membuang waktu, ia memanggil adiknya Sugriwa yang setia menunggu untuk turut serta dalam misi besar ini. "Kita harus turun ke bumi dan menuntaskan tugas ini bersama," kata Subali, suara tegas penuh kepastian. Bersama-sama mereka melompat ke bumi, membawa misi yang tak bisa ditunda lagi. Begitu tiba, kekuatan Aji Pancasona langsung membuat Subali merobohkan segala hambatan. Tak lama kemudian, Subali berhasil merebut Dewi Tara dari cengkeraman Mahesasura dan Lembu Sura, sang penguasa kejam yang selama ini tak terkalahkan. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia membawa Dewi Tara ke mulut gua yang gelap, tempat segala kekuatan buruk itu bersembunyi.
Sugriwa, jagalah Dewi Tara di sini, perintah Subali. Suaranya keras namun penuh kasih sayang kepada adiknya. Aku akan masuk ke dalam gua untuk mengakhiri segala angkara murka yang bersemayam dalam tubuh Mahesa dan Lembu Sura. Sebelum Subali melangkah memasuki kegelapan gua yang penuh misteri itu, ia menatap adiknya dengan mata yang penuh tekad. Sugriwa, suara Subali bergema tegas namun penuh makna. Aku memintamu untuk menjaga Dewi Tara di sini dengan segenap hati. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Sugriwa mengangguk. Meskipun raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam, menyadari beratnya tugas yang harus diemban. Subali dengan penuh keyakinan melanjutkan pesannya. Jika nanti darah yang mengalir dari dalam gua ini berwarna merah, maka itu pertanda bahwa aku telah menang. Aku akan berhasil menumpas angkara murka yang menguasai tubuh Mahesa Sura dan Lembu Sura. Tatapan Subali berubah serius, seolah ada sesuatu yang tak terungkapkan di balik kata-katanya. Tetapi jika darah yang mengalir berwarna putih, maka aku telah kalah. Dan pada saat itu, jangan ragu Sugriwa. Secepatnya tutuplah gua ini dengan batu besar. Jangan biarkan aku keluar, sebab itu adalah akhir dari segalanya. Sugriwa termenung. Kata-kata Subali seolah menjadi peringatan yang menggantung di udara, sebuah peringatan yang mengandung takdir yang tak terelakkan. Dengan satu tarikan napas yang dalam, Subali menghilang ke dalam kegelapan gua dan Sugriwa berdiri tegak di luar, memegang tanggung jawab besar yang hanya bisa ditanggung oleh seorang saudara sejati. Ketegangan melimuti setiap detik yang berlalu, sebuah kisah yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Dengan langkah cepat penuh tekad, Subali kembali memasuki gua yang gelap, menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi aura kejahatan. Pertarungan besar kini menanti, sebuah pertarungan antara Subali melawan Lembu Sura dan Mahesa Sura, dua makhluk sakti yang selama ini tak terkalahkan. Begitu mereka bertemu, Aji Pancasona langsung dikerahkan Subali, dipancarkan dengan kekuatan dahsyat. Lembu Sura terhempas, tubuhnya terjatuh, tak berdaya, seakan tak ada harapan lagi untuk bangkit. Subali merasa kemenangannya sudah diambang tangan, namun keheranan menyelimuti hatinya saat ia menyaksikan Lembu Sura kembali hidup, bangkit seolah tak terpengaruh oleh kekalahan sebelumnya. Bagaimana bisa terjadi? Pikir Subali. Terkejut dengan kesaktian luar biasa yang dimiliki kedua saudara itu, Lembu Sura berdiri kembali penuh amarah, sementara Mahesa Sura melangkai tubuh adiknya, membawa kembali kehidupan bagi Lembu Sura yang sudah jatuh. Subali menyadari bahwa kekuatan mereka lebih dari sekedar kebal terhadap kematian. Mereka berdua takkan pernah mati selagi salah satu masih hidup. Ketika Lembu Sura
akhirnya berhasil dibinasakan oleh Subali. Tiba-tiba Mahesasura melakukan hal yang sama, melangkai tubuh adiknya, menghidupkan kembali Lembusura dengan kekuatan yang sama. Pertarungan takkan ada habisnya. Setiap serangan, setiap pukulan hanya menambahkan luka, namun keduanya tak pernah benar-benar mati. Dalam sekejap, Subali merenung, memutar otaknya untuk mencari cara yang lebih ampuh untuk mengalahkan Mahesasura dan Lembusura, dua raksasa berkepala kerbau dan sapi yang tak kenal ampun. Kekuatan Aji Pancasona yang telah diberikan oleh Batara Guru kini menjadi kunci terakhir. Dengan tekad yang membara, Subali menyatukan niat dan kekuatannya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya. Tanpa ragu, Subali memusatkan energi dalam tubuh kecilnya yang lincah. Kemudian dengan kekuatan Aji Pancasona, ia mengubah dirinya menjadi raksasa besar. Tubuhnya tumbuh tinggi menjulang. Kekuatan yang memancar dari tubuhnya kini setara dengan kedikdayaan kedua musuhnya. Subali pun menyamai ukuran mereka, siap menghadapi mereka dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Subali langsung menghampiri kedua musuhnya yang tengah terhuyung. Setelah terlempar, tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bangkit, ia menarik kuat kedua tanduk besar yang ada di kepala mereka, lalu membenturkan kedua kepala tersebut dengan kekuatan yang mengerikan. Pecahan tulang dan darah segar bercampur dengan otak yang putih meluncur keluar dengan kecepatan mengerikan, membasahi mulut gua yang gelap itu. Ini adalah akhirnya, ujar Subali menghembuskan napas berat. Setelah aksi yang begitu brutal, darah merah bercampur otak putih yang meluncur keluar gua seperti sebuah pertanda kehancuran yang telah tiba. Dengan tindakan ini, Subali tahu bahwa tak ada lagi jalan bagi Mahesasura dan Lembusura untuk bangkit kembali atau hidup kembali. Sementara itu, Sugriwa yang menunggu dengan cemas di luar gua, matanya tertuju pada mulut gua, berharap mendengar langkah kaki kakaknya, Subali, yang akan keluar membawa kemenangan. Namun, saat darah yang mengalir dari dalam gua mulai menggenang di bibir pintu gua, warna yang tercurah begitu jelas, merah pekat bercampur putih, seolah mengisyaratkan sebuah tragedi yang tak terelakkan. Sugriwa yang melihat pemandangan itu tak mampu menahan keguncangannya. Dalam hatinya, ia merasa kehilangan kakaknya, Subali, yang telah berjuang habis-habisan. Tidak, Subali telah jatuh bersama Mahesasura dan Lembusura. Hatinya hancur oleh kepedihan yang mendalam. Dalam kebingungannya, ia segera melangkah maju tanpa pikir panjang lagi. Dengan tangan gemetar, Sugriwa menutup mulut gua dengan batu besar. Tak ingin ada yang menghalangi jalan kebenaran yang kini harus dijalani. Sugriwa membawa Dewi Tara
yang kini terperangkap dalam kesedihan yang sama menuju Kahyangan, tempat yang harusnya menjadi rumahnya yang sejati. Setibanya di Kahyangan, para dewa menyambut mereka dengan sukacita yang luar biasa. Dewi Tara akhirnya bebas dari cengkraman kekuasaan Mahesa Sura dan Lembu Sura. Namun Sugriwalah yang telah membawa kedamaian itu. "Wahai Sugriwa," kata Batara Guru dengan suara yang penuh kebijaksanaan, "engkau telah melaksanakan tugas yang luar biasa, dan karena itu aku memberi anugerah padamu." Dengan senyum bijak, Batara Guru mengangkat tangannya dan berkata, "Sugriwa, karena keberanian dan pengorbananmu, aku memberi hadiah terbesar. Engkau akan menjadi suami dari Dewi Tara, dan bersamanya kalian akan memerintah dalam kedamaian." Sugriwa yang masih terperangkap dalam duka pada awalnya merasa gelisah, bahkan terbelenggu oleh rasa bersalah yang mendalam. Hadiah yang diberikan padanya seolah tak pantas diterima. Dalam hatinya ia tahu bahwa kakaknya Subalilah yang sejatinya berperang dengan taruhan nyawa untuk membebaskan Dewi Tara dari cengkraman Mahesa Sura dan Lembu Sura. "Aku hanya mengikuti langkah Subali. Aku bukanlah pahlawan seperti dia," bisik Sugriwa dalam hati, merasa tak layak mengisi tempat yang sejatinya diperuntukkan bagi kakaknya. Namun, meskipun kesedihan menguasai hatinya, ada satu kenyataan yang tak bisa ia ingkari. Subali telah pergi, dan ia sendiri sebagai adik yang masih hidup merupakan orang yang membawa Dewi Tara kembali ke Kahyangan. Keberanian kakaknya telah membawa kedamaian, meski harus dibayar dengan pengorbanan besar. Dengan hati yang berat, Sugriwa akhirnya menerima tawaran hadiah itu. "Jika ini yang terbaik, maka aku akan menerimanya," gumam Sugriwa, menerima hadiah yang diberikan oleh Batara Guru dengan kerendahan hati, meskipun terpaut rasa kehilangan yang mendalam. Di kemudian hari, dengan penuh hormat, pesta pernikahan antara Sugriwa dan Dewi Tara pun diselenggarakan di Kahyangan. Para dewa menyambut mereka dengan sukacita, tetapi bagi Sugriwa, kebahagiaan itu terasa seolah terkubur dalam kenangan akan kakaknya yang telah tiada. Sugriwa berusaha untuk melangkah ke depan dengan tekad bahwa ia akan menjaga Dewi Tara dengan segenap jiwa sebagai bentuk penghormatan kepada pengorbanan Subali, sang pahlawan yang tak akan pernah terlupakan. Sementara itu, di dalam kegelapan gua, Subali termangu saat melihat pintu gua yang tertutup rapat. Apa yang terjadi? Pikirnya, hati mulai dipenuhi rasa tak percaya ketika ia menyadari bahwa adiknya Sugriwa telah menutup pintu gua dan membiarkannya terperangkap di dalam. Perasaan dikhianati meluap dalam dirinya. Kemarahan yang membakar dalam dada Subali meledak tak terkendali.
Dengan sebuah tendangan keras, ia menghancurkan batu besar yang menutup mulut gua dan segera meluncur terbang, meninggalkan gua dan terbang kembali ke kahyangan dengan kecepatan yang luar biasa. Setibanya di kahyangan, Subali disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Ia tak menyangka bahwa adiknya justru telah menikahi Dewi Tara, wanita yang seharusnya menjadi takdirnya. "Apa yang telah kau lakukan, Sugriwa?" serunya, suara penuh kebingungan dan amarah. Rasa pengkhianatan yang lebih dalam kini membanjiri hatinya. Ia merasa ditinggalkan, dihina, dan dipermalukan oleh adiknya sendiri. Tanpa bisa menahan kemarahannya yang memuncak, Subali melangkah maju dan langsung menyerang Sugriwa, menghujani adiknya dengan serangan yang begitu brutal. Sebuah pertarungan sengit terjadi di antara dua saudara yang dulunya begitu dekat. Kekuatan mereka saling beradu dalam amarah yang tak terkontrol. Dewi Tara hanya bisa menyaksikan dengan cemas, menyadari betapa dalamnya luka yang telah terjadi di antara dua saudara itu. Resi Gotama yang berada di tempat itu menyaksikan pertempuran hebat itu tanpa melerai. Ayah mereka yang seharusnya menjadi penengah justru terdiam menyaksikan bagaimana dua anaknya yang penuh kekuatan itu hancur dalam pertikaian. Namun saat kedua anaknya mulai lelah dan amarah mereka mulai mereda, Resi Gotama akhirnya angkat bicara dengan nada yang bijaksana. Suasana yang penuh ketegangan ini berubah menjadi kesempatan bagi Subali dan Sugriwa untuk menceritakan kisah mereka, membuka luka yang telah tergores dalam, dan mungkin mulai mencari jalan keluar dari kekacauan yang mereka buat. Resi Gotama yang mendengar penjelasan Subali merasa sangat terkejut. Namun yang lebih memukul hati adalah rasa malu yang menghujam dalam dirinya. Subali yang mengaku sebagai putra yang berdarah putih justru menunjukkan sisi takabur yang luar biasa. Bagaimana mungkin anakku yang seharusnya menjadi teladan bersikap demikian? Gumam Resi Gotama dengan penuh amarah yang membakar. Malu akan sikap anaknya, ia terseret dalam kemarahan yang dahsyat, tak mampu lagi menahan emosi. Dengan suara yang penuh kemarahan dan kehampaan, Resi Gotama mengutuk Subali. "Kau yang telah mengkhianati keadilan dan merusak kehormatan keluarga, kelak kau akan mati di tangan seorang raja agung, yaitu Prabu Rama Wijaya." Kata-kata itu keluar dari mulutnya bagaikan petir yang menghancurkan ketenangan hati. Kutukan tersebut menggema, mengguncang jiwa Subali yang tak bisa membantah perasaan pahit yang kini menghantamnya. Meskipun kericuhan sempat mewarnai pernikahan Sugriwa dan Dewi Tara, akhirnya Sugriwa tetap mendapatkan restu dari Resi Gotama.
Dengan hati yang lebih bijaksana dan penuh kedamaian, Resi Gotama memberi restu, menyerahkan jalan kepada Sugriwa untuk melanjutkan pernikahannya dengan Dewi Tara, meskipun tanpa Subali di sisinya. Sugriwa yang merasa berat di hati di atas peristiwa yang baru saja terjadi, tetap berdiri teguh. Dengan penuh tanggung jawab, ia mengikrarkan sumpah pernikahan di hadapan para dewa. Dewi Tara yang kini menjadi permaisurinya menerima janji suci itu dengan hati penuh harapan. Di hadapan para dewa, mereka menyatakan kesetiaan mereka, mengikat janji untuk bersama-sama mengarungi kehidupan baru. Setelah itu, Sugriwa sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Tara memberikan sebuah kerajaan yang terletak di dalam Gua Kiskendha. Kerajaan itu diberi nama Kerajaan Pancawati, sebuah tempat yang diharapkan menjadi lambang kedamaian dan kemakmuran.